Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ya Bunda, kita bertemu kembali di hari terakhir ya. Insya Allah ini materi terakhir di sesi pertama Sekolah Orang Tua Cerdas bersama Ibu Margareta atau kita bisa panggil Ibu Mega. Insya Allah sambil menunggu peserta yang lain, kita akan memulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa juga Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sadil musalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma badu. Alhamdulillah kita kembali dengan sehat walafiat dan bertemu lagi di hari terakhir. Mudah-mudahan nanti sehabis ini kita akan ada lagi season keduanya. Doain ayah bunda, mudah-mudahan keluarga cerdas senantiasa konsisten ya membuat acara webinar maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya maupun sekolah series keduanya. Alhamdulillah. Oke, eh, Ibu Mega, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Teh Husnul di mana Alhamdulillah sehat. Ini kabarnya? lagi di rumah, Nggak lagi di luar nih, masih di luar. enggak? Oh, Ya, oh, Bu Mega masih ini ngajar atau gimana? udah nggak ngajar, tapi pindah tempat aja Hmm, yang nggak begitu sepi ya. Kalau di sekolah sepi banget. iya baik. Udah pada bubaran ya. Ya, Ya. betul. Di sini ada pesertanya Bu Masita, terus ada Pak Sulaiman, Bu Envi, Bu Gina. Boleh mungkin mangga Ayah Bunda Pak, jika berkenan open mic, open video, kamera boleh di open aja ya, biar kita saling kenal. Karena ini sesi terakhir dari Sekolah Orang Tua Cerdas. Dan tak lupa juga Ayah Bunda, saya ingin share dulu satu ini ya, YouTube-nya Keluarga Cerdas. Jadi ayah bunda nanti kalau kita udah selesai di sesi kelas terakhir ini, ayah bunda bisa update terus materi yang ingin didengarkan gitu ya dari keluarga cerdas. Nah, ini YouTube-nya Keluarga Cerdas. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita terus konsisten bikin konten-konten gitu. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen juga, dan di-share ya Ayah Bunda. Mudah-mudahan nanti insya Allah ke depannya selain podcast, kami juga akan fokus di konten-konten edukatif gitu ya, tentang orang tua maupun tentang anak atau parenting yang lainnya. Insya Allah, doakan kami gitu ya. Mudah-mudahan kita konsisten di YouTube-nya, di Instagram-nya, di TikTok maupun di offline, online gitu ya Ayah Bunda dan bisa membersamai Ayah Bunda untuk belajar menjadi orang tua yang cerdas dan insya Allah gitu ya nanti sampai jannah gitu keluarganya. Baik, itu mungkin sekilas ya. Baik, kita lanjut aja ke Bu Mega ya. Hari ini materinya tentang dep terapi, yaitu luka batin. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bu Mega. Ada sesi ininya juga nggak, Bu? Dep terapinya. Sesi dep terapinya kayak nggak ada ya kalau offline mah, tapi dikasih tahu Oh, titik-titiknya. Kalau online, baik, habis baik, imigrasi, pas segala macam ya. Jadi dikasih tahu titik yang paling sederhana aja. baik, baik. Gitu ya. Iya, nah ini adalah materi yang menarik di sesi terakhir setelah kita materi-materi yang lain. Insya Allah kita bisa, kalau misalnya offline ini menarik Ayah Bunda karena kita benar-benar mengeluarkan unek-unek atau perasaan-perasaan negatif yang ada di dalam diri kita. Bukan hanya itu gitu ya, luka-luka batin yang memang apa ya diturunkan dari orang tua kita dulu gitu ya. Misalnya apapun itu akhirnya menurun lagi ke anak kita. Nah, itu adalah hal-hal yang salah gitu ya. Nah, mungkin di sesi ini nanti akan dikasih tahu tentang bagaimana cara-cara sederhana untuk mengeluarkan
perasaan-perasaan negatif tersebut gitu. Jadi mari kita sambut Bu Mega untuk lanjut ke materinya. Mangga Bu Mega. Oke, Oke, terima kasih Teh Husnul waktunya ya kesempatannya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda dimanapun berada sore ini gitu ya, yang sudah meluangkan waktunya, dan tenaganya juga meluangkan menginvestasikan internetnya ya untuk berkumpul gitu ya di ruang Zoom ini. Ini lebih tepatnya ini karena sedikitan lebih tepatnya ini private class kayaknya ya. Seperti itu. Oke, saya izin share screen dulu sebentar. Udah kelihatan belum teh? Sebentar teh. Masih loading. Nah, ini udah ada. Masih loadingnya. Oke, saya salah ini. Salah share tadi. Yang lebih besar gambarnya. Kelihatan kah? Sudah nampak teh? Sudah, Kan? sudah Bu Kan Mega. ya? Mohon. Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Margarita Mega Natalia, atau biasa dipanggil Tante Mega atau Teh Mega, gitu ya. Saya di sini berkesempatan untuk berbagi sebenarnya berbagi ilmu yang sebelumnya mungkin saya sudah pelajari atau mungkin Bapak dan Ibu juga pernah mendengar gitu ya tentang istilah ini. Bentar, kalau tidak bisa diklik. Nah ini membasuh luka. Membasuh luka pengasuhan dari sudut pandang terapi gitu ya. Ada yang pernah dengar nggak apa itu luka pengasuhan? Ini kayaknya kata-kata itu meni serem gitu ya. Se- Sedalam itukah gitu ya luka pengasuhan itu sehingga harus dibasuh, harus di apa ya? Harus disembuhkan gitu ya. Dilupakan tidak bisa, tapi diterima dan berdamai dengan keadaan itu bisa banget gitu ya. Kalau berusaha dilupakan, semakin ditekan akan semakin ingat gitu. Tapi kalau kita belajar untuk menyadari, menerima dan berdamai dengan sesuatu yang sudah berlalu gitu. Ya, mudah-mudahan ini jadi satu jalan untuk apa ya, untuk kita lebih baik sebagai orang tua gitu ya. Karena sekolah orang tua mah nggak ada gitu. Khusus gitu ya, sekolah orang tua nggak ada. Tapi keluarga cerdas menciptakan ini ya, sekolah orang tua. Kan kalau zaman dulu bapak ibu kita nggak ada mungkin ya sekolah orang tua gitu. Nah, sekarang semakin banyak case di lapangan. Nah, membuat ini orang-orang yang peduli gitu ya dari keluarga cerdas nih menciptakan suatu wadah gitu ya, komunitas supaya kita tidak merasa sendiri. Seperti itu. Nah, sebentar ya. Nah, ini poinnya yang akan kita bahas ya, apa itu luka pengasuhan, terus mengapa terjadi luka pengasuhan, terus mengapa kita harus membasuh atau apa namanya menyadari, menerima dan berdamai gitu ya dengan luka pengasuhan tersebut dibasuh. Terus kapan kita harus mulai membasuh luka pengasuhan itu? Setelah kita menerima, menyadari, menerima dan berdamai dengan luka pengasuhan kita, apakah kita bisa membasuh luka
pengasuhan orang-orang tersayang. Misalnya gitu ya, kita sudah hidup bersama seseorang gitu ya, 12 tahun, 10 tahun gitu ya. Ternyata orang yang setiap hari kita bertemu dari pagi sampai malam, pagi lagi gitu ya. Apakah itu suami kita atau istri kita? Ternyata dia juga membawa luka pengasuhan juga gitu. Ya, jadi sama-sama membawa luka gitu. Nah, mulainya dari mana dulu? Tentu saja gitu ya, yang di sini yang ada di ruang Zoom ini ya sudah berani masuk ruang Zoom-nya aja udah luar biasa ini mah kata saya mah gitu ya. Karena untuk apa ya? Untuk membuka cara berpikir yang baru gitu, untuk membuka diri bahwa mengakui bahwa ya aduh saya tuh ada luka pengasuhan dari orang tua saya itu sesuatu yang sangat sulit sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau yang berkenan boleh mangga membuka open cam gitu ya. Tapi kalau yang tidak juga tidak apa-apa. Karena ini memang tema yang sangat apa ya, sangat sensitif menurut saya gitu ya. Nah, jadi mulainya dari diri kita. Nah, jadi di sini yang beberapa ayah bunda di sini ini udah keren banget lah gitu ya. Jadi memulai membasuh luka pengasuhan diri sendiri dulu gitu. Nah, yang keenam itu ada praktek DEP. Sebenarnya bagusnya mah kita bertatap muka gitu. Tapi nanti saya kasih sedikit tips aja ya, yang paling mudah gitu ya. Nah, ini kita harus tahu dulu si luka pengasuhan itu apa gitu. Jadi luka pengasuhan itu adalah pola asuh atau tata cara orang tua kita mengasuh kita gitu ya, yang diberikan kepada keturunan-keturunannya gitu. Mungkin saja orang tua kita itu yang di zaman kolonial itu ya begitu ya cara mengasuhnya karena dari yang sebelumnya juga diberinya cara mengasuh anaknya ya seperti itu gitu. Nah, sehingga itu teh jadi berakar gitu ya, turun temurun terus sampai ke keturunan yang ya keturunan anak kita mungkin gitu ya, sampai ke bawah gitu. Nah, terus peraturan pengasuhannya sifatnya itu melecehkan dan membuat malu tanpa orang tua sadari. Itu ya, tanpa orang tua sadari ya. Orang tua kan punya otoritas sendiri. Jadi menganggap itu mah ada cuma lucu-lucuan aja. Padahal ternyata ya, menurut penelitian itu bisa membuat rasa malu yang amat sangat di hati anak gitu. Kayak misalnya membandingkan kakak dan adik gitu. Terus dari apa ya aja dari penampilannya kah, dari kemampuan kognitifnya kah gitu ya. Nah, itu tuh tanpa disadari orang tua ternyata menorehkan luka. Tuh, oke next. Nah, ini ya. Duh, nggak kelihatan. Ini saya teh sebentar teh. Teringat apa aja itu ya poin-poinnya yang melecehkan dan membuat malu seorang anak gitu ya. Bahkan mungkin apa kondisi-kondisi tertentu gitu ya. eh, Kita itu kadang munculnya bukan muncul sebagai orang dewasa, tapi munculnya sebagai anak-anak ketika menghadapi konflik, ketika menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya. Nah, sisi anaknya bereaksi, jangan-jangan ini bagian dari masa lalu kita gitu yang belum selesai. Itu tanpa kita sadari. Yang pertama, ya, anak tidak diberi kesempatan untuk mengenali perasaannya yang sedang dialami. Nah, anak-anak sekarang ya, anak-anak kita lah ya, anak-anak kita. Itu orang tuanya adalah orang tua, kebanyakan orang tua di generasi milenial, generasi sedikit ya, banyaknya generasi milenial. Nah, anak tidak diberi kesempatan untuk mengenali perasaan yang sedang dialami. Si milenial ini kalau tidak belajar, dia akan menurunkan pola asuh yang diberikan orang tuanya yang kolonial, gitu ya, yang udah sih jangan nangis aja kamu tuh meni cengeng. Nangis wae gitu ya. Meni berisik gitu ya. Sehingga perasaan-perasaan sedih anak itu di stop.
Atau misalnya anak kesel atau marah gitu. Ah, meni gandeng gitu ya, aduh, bikin ibu pusing. Nah, itu sebenarnya secara tidak kita sadari kita tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengenali perasaannya atau emosinya yang sedang dia alami. Gitu ya. Nanti saya akan cerita beberapa case yang sedang saya tangani ya ini. Yang kedua, anak-anak dilarang untuk mengungkapkan. Udah nggak diberi kesempatan, dilarang lagi mengungkapkan apa yang menjadi perasaannya. Karena itu, ya katanya orang tua tuh dinilai melanggar sopan santun. Jadi, ih, jangan gitu sih kamu temenin nggak sopan. Padahal saya teh pingin mengungkapkan, ibu-ibu aku teh pingin apa misalnya ya, ibu aku tuh nggak suka sama kue itu. Boleh kan seorang anak kecil bilang seperti itu, tapi terkadang karena sesuatu hal kita orang tua bukannya menjelaskan malah menghentikan, gitu ya dilarang. Lalu yang ketiga, anak-anak tidak dibekali bagaimana cara mengendalikan emosi yang tidak melukai perasaan sendiri ataupun orang lain. Nah, ini pertanyaannya gimana mau dibekali, dikenali perasaan emosi juga enggak gitu ya. Jadi ya pantas aja misalnya anaknya mudah tantrum, ngamuk-ngamuk gitu ya, teriak-teriak. Ya, karena nggak dibekali bagaimana cara mengendalikan emosi atau mengenali rasa marah itu dengan cara yang tepat gitu kan. Ya, giliran udah tantrum aja. Jadi semuanya jadi kalau kata orang Sunda mah rungsing gitu ya ayah ibunya. Anaknya mah nggak akan kena darah tinggi, bapak dan ibu. Justru bapak dan ibu yang kena darah tinggi gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, tanpa disadari melecehkan dan malu. Anak tidak dibekali untuk bisa berempati kepada saudaranya, mungkin kepada temannya di sekolah, gitu ya, nggak diajarin bagaimana berempati. Karena diajarin perasaannya juga enggak gitu ya. Dihentikan secara tidak disadari, dihentikan perasaan-perasaan atau emosi-emosi. Lalu yang kelima, anak tidak mampu akhirnya menyelesaikan masalah emosinya, yaitu yang tadi muncul perilaku-perilaku yang luar biasa gitu ya, yang akhirnya orang tuanya nyerah. Kayaknya ya, Teh Mega anak saya teh butuh psikolog anak. Nah, gitu. Mega anak saya teh asa aneh, iya teh gitu ya. Kenapa dia nggak bisa menyelesaikan masalah emosinya? Dia udah kelas 5, udah kelas 6 gitu. Itu kan dalam tahapan itu anak masih belajar, butuh didampingi gitu ya. Bukan tidak bisa, atau bukan tidak mampu. Kita bisa runut ke belakang, apa yang dilakukan orang tua di masa-masa anak itu balita, gitu ya. TK, SD, gitu kan. Kalau 5, 6 kan udah mau masuk pubertas awal, tapi belum terlambat. Terus yang keenam, dalamnya luka ya pada rasa, tentang rasa, emosi dan respon. Terus adanya beban psikologis, luka batin atau mental illness pada dirinya. Jadi dalamnya luka itu adanya tuh gimana ya? Ya hanya individu tersebut yang bisa merasakan. Terus bagaimana emosi dan responnya? Ada kayak seperti beban psikologis yang tidak pernah terungkapkan gitu. Akhirnya muncullah itu namanya luka batin atau mental illness ya pada diri gitu. Jadi memang ini sesuatu yang nggak bisa dianggap hmm, sepele gitu karena tiap orang pasti punya pengalaman pengasuhan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, tapi jangan lantas kita eh ujung-ujungnya, kenapa aku dilahirkan dari orang tua yang seperti itu? Jangan ya. Oke, baik. Selanjutnya, oke. Mengapa terjadi luka pengasuhan? Nah, ini mengapa terjadi luka pengasuhan? Nah, mengapa terjadi? Karena adanya pedagogik beracun, katanya ya. Nah, pedagogik beracun tuh apa aja? Orang tua meninggalkan anaknya secara fisikly misalnya, oke nggak apa-apa orang tua itu misalnya bekerja dua-duanya ya, seperti saya dan suami saya juga bekerja dua-duanya.
Tapi bukan lantas ketika pulang itu anak tetap ditinggalkan gitu, dicuekin, gitu ya. Ini meninggalkan secara fisik. Lalu yang kedua, gagal meneladankan emosi kepada anak-anak. Gimana mau ngajarin emosi dengan cara benar? Kita menegur anak juga teriak-teriak, misalnya ya. Misalnya menyuruh anak terus salah, anak langsung dimarah-marahin, gitu ya. Marah-marah sama marah beda ya, Bapak dan Ibu ya. Terus yang ketiga, gagal meneguhkan ekspresi anak mereka. Jadi kita nggak punya kepekaan untuk melihat ekspresi anak-anak kita gitu. Gitu ya, karena kitanya sendiri juga belum selesai dengan urusan luka yang diberikan oleh orang tua kita mungkin. Gitu ya, jadi kita gagal nih meneguhkan ekspresi anak-anak kita. Lalu tidak memberikan waktu, arahan, dan perhatian khusus. Bukan tentang banyaknya waktu yang diberikan, tapi bagaimana ketika waktu itu ada, kita benar-benar mindful, kita benar-benar memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk mendengarkan. Gitu ya. Even itu ceritanya aneh-aneh gitu Bapak dan Ibu ya. Anak sekarang Gen Z itu aneh-aneh. Gen Z, belum lagi Gen Beta alfa beta beta dulu apa alfa dulu ya, nah itu juga belum saya pelajari lebih dalam ya. Itu aneh-aneh ceritanya ya, dan kita harus siap dengan kondisi itu. Kita harus dipaksa untuk mempunyai pola pandang yang growth mindset, yang berkembang, bukan fixed mindset seperti yang diberikan oleh ayah ibu kita dahulu gitu. Kalau udah AA gitu ya nggak boleh berubah gitu. Nah sekarang udah beda zaman ada nih ya. Nah ini bahaya nih, tidak memberikan waktu, arahan, perhatian khusus. Lalu yang selanjutnya pedagogik beracun, yaitu kenapa luka pengasuhan terjadi, melecehkan mereka secara fisikly, seksual, emosional, psikis, dan spiritual. Nah, ini banyak misalnya membandingkan anak yang pertama, kedua, ketiga, tentu saja berbeda lah ya, tidak usah dibandingkan, gitu ya. Nah, lalu bertindak tidak tahu malu. Nah, kita dengan sengaja mempermalukan anak kita atau tingkah laku kita tidak menunjukkan sebagai seorang ayah atau ibu yang proper gitu ya, yang benar gitu. Nah, jadi si anak meniru gitu. Lalu gagal menyediakan kebutuhan perkembangan, ketergantungan anak-anak mereka. Jadi ini maksudnya gagal menyediakan kebutuhan perkembangan itu diantaranya kan anak itu tentu saja kita kasih value-value atau nilai-nilai kebaikan ya, seperti tanggung jawab, kemandirian, gitu ya, terus mengenali emosi, perasaan, dan sebagainya. Nah, ini ada satu tugas perkembangan yang terlewat, itu bisa mempengaruhi perkembangan mereka selanjutnya, gitu ya. Jadi misalnya apa-apa disediain ibunya, apa-apa disediain ibunya. Pokoknya setiap pagi itu selalu ada bel yang berteriak-teriak, Ibu, kaos kaki di mana? Ibu, ini di mana? Padahal anaknya sudah mulai beranjak, misalnya remaja. Yang seharusnya nilai-nilai itu diajarkan atau dilatih ketika mereka masuk ke tahap mungkin balita TK itu sudah mulai itu penerapan nilai-nilai ya, value-value. Misalnya apa namanya? Membereskan mainan sendiri. Itu udah nggak bisa ujuk-ujuk Bapak dan Ibu, apa ya ujuk-ujuk tiba-tiba gitu, nggak bisa tiba-tiba si anak tiba-tiba pas remaja tiba-tiba dia bisa rapih lah membereskan tempat tidur atau apa namanya baju gitu kan bisa, dan itu perlu dilatih ya. Nah ini pedagogik beracun. Nah, ini antara lain seperti itu ya. Lalu selanjutnya, mengapa kita harus membasuh luka pengasuhan dari sisi kita gitu ya. Nah, dari sisi diri diri kita sendiri. Ini dilihat dari dua aspek, emosi dan secara Qurani gitu ya. Kalau secara emosi, kenapa mesti dibasuh? Karena kalau tidak dibasuh akan ada respon error ketika kita menanggapi suatu kejadian atau suatu keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Gitu. Jadi dikit-dikit marah. Marahnya seperti anak-anak padahal sudah dewasa gitu. Karena apa? Karena si luka pengasuhan. Toh
inner child yang terluka itu tidak di apa namanya tidak disadari, tidak diterima, tidak didamaikan, sehingga terus itu dalam diri kita itu bergejolak respon-respon yang error ketika seharusnya respon itu ditanggapinya bisa dengan tenang sebagai orang dewasa yang benar-benar dewasa, bukan orang dewasa yang kekanak-kanakan, ya. Lalu ini kalau nggak disembuhkan atau tidak damaikan luka pengasuhan ini berpotensi menguat setelah menikah. Nah, ini bahayanya. Karena menikah itu bukan menyatukan apa ya dua individu disatukan gitu ya menjadi pokoknya suka dan duka bersama kamu gitu ya. Apa sih? Aduh, istilahnya saya lupa ya, Bapak dan Ibu. Jadi, kenapa ini berpotensi menguat setelah menikah? Karena tetap dua orang yang menikah itu adalah dua orang yang membawa potensi yang berbeda, pribadi yang berbeda, dan secara genetik pun berbeda, dengan latar belakang yang berbeda juga. Nah, perbedaan itu yang memang harus saling mengisi, bukan istilahnya apa ya, eh, menerima kelebihan pasangan. Ya udah, kelebihan mah pasti diterima ya. Nah, pertanyaannya keterbatasannya mau diterima enggak gitu ya, kan ini berpotensi menguat. Nah, jadi banyak kasus-kasus yang terjadi di apa namanya di Indonesia gitu ya, di Indonesia dengan budaya kita yang apa namanya apa namanya pemimpin keluarga tuh pokoknya dia center of gitu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya istri tidak ya tidak istri itu harus mengerjakan pekerjaan perempuan gitu kan, patriarki banget gitu ya, laki-laki ya udah dia bekerjanya di luar rumah. Nah, kalau ini tidak saling memahami satu sama lain, nah si suaminya tidak paham bahwa misalnya istrinya itu punya luka pengasuhan yang amat sangat, ini bisa berpotensi menguat. Istrinya akan sensi melihat suaminya, akan mudah memberikan respon error gitu. Jadi ketika Bapak dan Ibu ini ya masuk ke grup ke Zoom hari ini gitu, siap-siap apakah hanya kita saja yang mengalami luka pengasuhan atau pasangan kita. Kalau kita misalnya peka, oh pasangan kita juga punya luka pengasuhan, berarti aku dulu nih yang harus sembuh, aku dulu yang harus kuat. Nanti ketika aku sudah menerima, berdamai dengan luka pengasuhanku, aku bisa menjadi caregiver untuk pasanganku gitu. Nah, yang ketiga, kalau nggak ditangani, dia berpotensi merusak hubungan. Hubungannya dengan siapa? Dengan orang tua. Karena dia merasa beneran nih aku nih jadi korban orang tua aku gitu ya. Terus dengan anak-anak, tanpa disadari melukai perasaan anak-anak. Karena misalnya ketika kita marah, karena emosi itu dipendam ke bawah sadar, ketika kita marah, pola marahnya itu sama dengan ibu kita, suaranya, intonasinya, dan sebagainya. Itu perlu di apa ya, perlu dicermati gitu. Terus berpotensi merusak hubungan juga yang paling parah itu dengan diri sendiri. Karena dia merasa, kok aku kayak gini ya? Kok marah-marah terus ya? Kok respon aku kayak gini ya? Kok anak aku melakukan ini sedikit aja, aku responnya kok kayak yang udah kayak kesetanan gitu kan? Seperti itu. Nah, ini sih yang paling apa namanya? Yang paling effort banget ya diri sendiri gitu. Karena ya nanti kalau udah cooling down, udah sadar gitu, dia baru, kenapa ya aku tadi kayak begitu gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, terus mengapa membasuh luka pengasuhan mengapa harus gitu ya membasuh luka dilihat dari segi Qurani, ya kita tidak inginlah menjadi anak yang durhaka kepada orang tua gitu kan. Lalu ingin total berbakti sebenarnya kepada orang tua, tapi di hati kita itu masih ada unek-unek gitu. Masih ada unek-unek seperti ya dulu aku tuh pernah dijewer sama ayah waktu kecil dan itu membekas banget gitu kan. Aku dulu pernah dibanding-bandingin sama adik aku gitu. Tapi dalam hati yang paling dalam, aku tuh ingin total berbakti, tapi masih ada yang ngeganjel gitu. Nah, kadar itu ini perlu disembuhkan, perlu dibasuh gitu ya. Lalu hati dan jiwa yang jarang banget diobati. Jadi merasa diri selalu baik-baik aja, oke-oke aja, padahal mah dalamnya ya babak belur ya kayak gitu, gitu ya.
hati dan jiwa yang jarang diajak ngobrol, jarang diobati, hari-hari berlalu begitu saja, sampai istilahnya tuh apa ya Kang, istilahnya tuh kayak eh ujung-ujungnya ini bisa jadi mental illness gitu ya, kalau kita tidak apa ya, kita tidak peka gitu terhadap diri kita sendiri. Itu ya kenapa harus dibahas. Nah, ini. Nah, membahas luka pengasuhan itu dengan pendekatan dep terapi itu dilakukan gitu ya. Kalau di awal itu biasanya boleh memejamkan mata, boleh enggak. Jadi memang dep terapi itu kondisi si individunya memang masih dalam kondisi sadar, bukan hipnosis ya, yang plek tidur gitu ya di bawah sadar, bukan. Lalu yang kedua, dep terapis itu timeline terapi. Jadi membawa diri kita itu menarik ke belakang. Jadi menarik ke belakang itu ya ke masa lalu kita, ke apa namanya, ke pengalaman masa kecil kita gitu. Itu dep terapi. Lalu adanya verbalisasi. Jadi ketika ketika kita melakukan terapi, terus saya menterapi orang gitu, ada verbalisasi-verbalisasi yang saya sampaikan. Nah, banyaknya sih ya apa kepasrahan ya, kepasrahan terhadap diri kita, kepasrahan balik lagi kepada Allah, bahwa kita ini kan hamba Allah gitu ya. Semua yang menggerakkan, membolak-balikan hati kita itu adalah Allah gitu. Kita hanya menjalankan peran kita sebagai hamba Allah. Nah, jadi ada verbalisasi memang yang disampaikan kepada diri sendiri. Jadi kayak self-talk gitu ya, memperkuat supaya apa? Supaya emosi-emosi yang terpendam di bawah sadar itu bisa terbuang perlahan seperti itu. Nah, tekniknya adalah dengan cara di tapping. Tapping di titik-titik emosi tertentu. Gitu. Kalau Bapak Ibu pernah dengar SEF gitu ya, self SEF gitu, SEFT, self emotional tapping terapi. Nah, ini lebih tinggi tahapannya di atas SEF karena ini sudah melibatkan koneksi kita dengan Tuhan atau koneksi kita dengan Allah. Kalau save hanya sebatas ya kita dan diri kita dan tapping. Oh, ini lebih dalam gitu. Dan ini kondisinya ya sadar gitu ya, tidak di bawah sadar. Seperti itu. Lalu, nah ini tapping pointnya. Tapping pointnya, ini kalau kalau bisa Bapak Ibu apa namanya on cam ini eh, bisa kelihatan ya sama saya, maksudnya sorry, mana aja yang penting gitu ya. Nah, saya kasih nih. Jadi ketika ketika kita mulai terapi gitu ya, bagusnya itu setelah subuh, setelah sholat subuh, di mana kondisi kita itu masih benar-benar yang apa ya, yang mindful, yang bersih, belum melakukan kegiatan apapun gitu ya. Untuk permulaan itu tappingnya itu di atas kepala, di top of hair di sini. Jadi ini kan tiga tangan gini ya. Nah, ini jari manis tengah, sorry, telunjuk tengah manis ya. Nah, ini tuh di gini di sini nih. Di sini nih agak ke belakang, di tap-tap kayak gitu. Terus kita sambil bicara, ya Allah, hari ini aku tuh kesel banget. Atau enggak kemarin aku kesel banget, misalnya sama suamiku atau sama anakku, kayak gitu kan. Tolong ya Allah ya, tolong apa, apa buang apa kondisi-kondisi yang nggak enak gitu dalam diri aku. Terus seperti itu. Nah, awal tapping itu pasti pusing banget Bapak dan Ibu. Itu ya, karena mungkin banyak hal-hal yang dipendem gitu kan. Nah, itu titik pertama ya. Lalu titik yang kedua adalah di ini nih, di antara alis gitu ya, di antara alis di sini. Sini set, sini. Lalu di bawah under eye collarbone, ini di bawah di sini nih. Nah, ini kerasa banget kalau kita suka nahan nangis. Kalau kita suka nahan nangis, ini kalau di tap gini aja, baru sekali aja, itu sakitnya luar biasa, Bapak dan Ibu. Jadi jangan aneh ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa dan
sudah jadi rutinitas tapping itu, ini akan memperbaiki sistem-sistem saraf yang ada di bawah sini untuk dengan naturalinya dia mengeluarkan air mata. Itu ya. Karena banyak orang yang sedih itu ditahan, merasa dirinya baik-baik aja, dan akhirnya dia nggak pernah nangis. Dan dengan di tapping dia bisa nangis gitu. Nah, memang ada perasaan-perasaan yang dia apa ya eh, f- eh, flight ya, dia melarikan diri dari masalah, dari luka pengasuhan masa lalu dia melarikan diri, dia merasa ah udah sih aku mau nerima aja keadaan ini, udah sih gak apa-apa, tapi tidak disembuhkan, tapi melarikan diri karena pengen jadi anak yang berbakti. Tapi kalau kita berbakti tidak tulus, berbaktinya banyak kedumel, sama aja jadi dosa kan gitu ya orang tua, bener nggak? Seperti itu ya, jadi harus selesai dulu supaya kita berbaktinya benar-benar tulus gitu ke orang tua. Dan itu juga bukan salah orang tua kita banget kok, karena dia belum punya ilmu aja gimana caranya untuk menyelesaikan atau memberikan pola asuh yang tepat kepada kita gitu ya. Nah, tapi jangan sampai kita menurunkan emosi-emosi itu ke anak kita, yang berbahaya kan itu ya. Jadi diturunkan lagi ke anak kita. Nah, makanya kita harus sembuh dulu, harus bisa sadar, terima dan berdamai gitu kan ya. Itu tadi satu sini ya. Lalu dua di sini. Ini aja terus sambil ngobrol gitu ya, Allah aku pasrah, aku terima semua keadaan ini gitu ya. Nah, terus ke bawah gitu ya, ya Allah biarlah air mata ini jatuh gitu ya. Aku ikhlas, aku pasrah kayak gitu. Nah, terus di bawah hidung di sini. Sini. Terus lalu di sini. Nah, itu mah sekitar muka gitu ya, di sini, di sini. Nah, terus bagian area yang paling sensitif adalah di sini Bapak dan Ibu. Di sini ya, di dada, di antara tengah-tengah ini kan ada tulang ya. Ini kan tulang di dada. Nah, di bawahnya sedikit. Ini kalau banyak kecemasan, banyak rasa kesal, kekecewaan yang tidak tersampaikan dengan baik, tapi ditimbun terus di dalam diri. Ketika di tapping, itu sakitnya ya, kayak seperti ditusuk gitu. Nyeri Bapak dan Ibu asli. Gitu ya, baru di tek, sekali aja gitu udah, wah ibu sakit gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau di tappingnya rutin ya dia akan berkurang. Tuh. Sorry, sorry, Bapak dan Ibu. Nah, terus, nah itu di situ ya. Terus, yang paling esensial lagi di sini. Di sini. Ya, jangan pakai jam ya, tidak kelihatan bentar. Di bawah lengan ya, di sini. Sini dan di sini. Yang kanan juga bisa sama di sini dan di sini. Nah, ini kalau misalnya ada rasa marah, terus ada rasa cemas, mau melakukan apa gitu ya, cemas aku takut gitu kan, ada yang kayak gitu ya orang ya, belum belum melakukan apa tapi dia udah aku takutnya, aku takut nggak bisa segala macam. Nah mungkin dia menyimpan rasa cemas yang berlebihan, jadi kalau diginiin, kalau di awal kalau banyak rasa cemas ini juga sakitnya luar biasa Bapak dan Ibu, kayak kesetrum gitu ya. Tapi kalau sudah biasa ya enggak, karena energi-energi negatifnya udah keluar, emosi-emosi yang enggak perlu dalam tubuh kita ya udah keluar. Ini saya diginiin ya biasa aja, karena saya rutin melakukan tapping, gitu ya. Eh, nah itu aja Bapak dan Ibu yang paling gampang gitu ya, tapping. Nah, kan ini baru pada permulaan nih ceritanya ya. Jadi lakukanlah bertahap. Jadi dilakukannya itu tadi ya habis sholat eh, subuh yang paling enak. Terus habis isya mau tidur, habis isya itu bisa dilakukan di atas. Sini. Ya, terus di bawah sini, nih. Terus di sini dan di sini baliknya. Ini aja tap 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 aja, tap tap terus ya sambil ngobrol. Nggak ada sebenarnya bahasa khusus sih, tapi kalau misalnya offline memang nanti saya bimbing gitu dengan bahasa-bahasa yang positif, bahasa-bahasa yang kita bisa benar-benar sadar, menerima dan berdamai dengan kondisi-kondisi masa lalu kita gitu ya. Kadang nggak bisa diubah masa lalu mah.
tapi berdamai itu bisa. Nah, udah gitu, nanti kalau misalnya udah biasa gitu ya, Bapak dan Ibu, nanti bisa kalau ibu-ibu tuh ya bisa sambil nyapu, tapping teh, bisa sambil nonton YouTube gitu. Ya, jadi dalam kondisi ya sadar, bukan dalam kondisi tidak sadar misalnya. Enggak, dalam kondisi sadar. Jadi sambil mengerjakan sesuatu sambil di tapping seperti itu. Ya Allah, aku kuat, aku bisa, bantu aku ya, ya Allah ya. Itu secara kontinu, itu energi-energi yang emosi-emosi yang negatif itu akan terbuang. Dan badan ibu lama-lama akan terasa sangat ringan. Dan secara automatically kita beraktivitas tuh enak banget gitu. Udah nggak sibuk mikirin apa yang di luar diri kita. Karena kita ngasih kayak ngasih vitamin gitu ya ke pikiran dan perasaan kita gitu hal-hal yang baik. Sehingga yang nanti energinya yang akan nyampe ke anak kita adalah energi yang baik-baik. Respon kita udah nggak error lagi dalam melihat misalnya anak kita ya namanya anak ya kalau kecil kan dia suka berantem suka apa lagi ya ngacak-ngacak barang gitu ya namanya juga anak-anak gitu ya itulah masa mereka tapi bagaimana kita menyikapinya apakah kita menyikapinya dengan cara orang tua kita dulu yang langsung meng-cut off apa namanya perselisihan mereka, padahal di situ mereka belajar untuk menyelesaikan konflik sebenarnya. Nanti tanpa kita sadari, kita menghentikan mereka untuk menyelesaikan konflik untuk mereka nanti dewasa gitu kan. Nah, seperti itu ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi bertahap aja. eh nggak usah buru-buru. Kalau ini tuh domisilinya pada di mana ya? Boleh saya tahu atau chat lewat grup? Boleh? Oke. Ya. Oh, Surabaya. Oh, Kuningan. Oh, Bandung tuh kan. Ini ya banyak. Gini ya, kalau ini kan nggak pada off cam ya, tuh Tangerang. Oke, ini kan nggak pada off kamera, jadi saya nggak bisa ngasih latihan yang mendalam. Sebenarnya kalau kita punya waktu yang proper, yang baik, yang pas, gitu ya, eh, memungkinkan juga terapi ini diberikan eh, di online, Teh Husnul, ya. Tapi nggak bisa dalam waktu yang sesingkat ini gitu. Jadi saya kasih yang poin-poin yang mendasar aja dulu yang gampang banget gitu dilakukan gitu ya. Nah, seperti itu. Ini teh ada yang bertanya tapi nanti dulu ya. Ntar dulu. Nah, nah segitu aja mungkin teh. Ini teh udah thank you gitu ya. Kalau nah thanks tuh matur nuwun. Soalnya ada yang di Surabaya ini jauh. Masya Allah, keren banget. Ya boleh mungkin terima kasih Bu Mega atas pemaparannya. Baik, Mungkin Tan. Bu Mega bisa sedikit gitu ya kasih sedikit cara mungkin ya ini udah bener atau belum gitu. Nah mungkin Iya, ya Bunda boleh dibuka gitu ya kameranya karena kalau misalnya nggak dibuka kita nggak tahu gitu. Apalagi Bu Mega nggak bisa koreksi gitu ya di titiknya udah bener nggak di situ gitu. Mungkin boleh di gitu open cam benar. aja Ayah Bunda biar dikoreksi. Jadi nanti Ayah Bunda bisa tahu gitu ya caranya jika memang ada unek-unek di dalam hati atau sedang sedang crowded gitu ya di rumah udah capek banget terus bingung mau ke siapa untuk cerita bisa dengan diri sendiri dulu gitu loh Wi. Tadi yang udah dicontohkan dari Bu Bu Mega gitu ya. Boleh mungkin Bunda Betul, iya. perkenan open kameranya, Mangga sambil ditanyain ke Bu Mega Mangga. Silakan. Ini Pak Solihin nih yang baru Ya Bapak open ini, Bapak kamera Pak open Solihin. cam. Jadi di sini Bapak agak ke belakang ya, di tapping-tapping gitu. Kalau misalkan jangan lupa kata-kata aku pengen ngerasain rileksnya aja dulu gitu ya. Boleh gitu ya, gini aja terus gitu. Terus ke sini. Di sini nih di dekat. Kata-katanya kayak memang kalau depth terapis itu memang lebih dalam ya. Kata-katanya lebih dalam itu kita berpasrah kepada Allah bahwa ya semua ini memang sudah jalan Allah, tapi bagaimana caranya saya bisa berdamai dengan ini semua gitu ya.
Saya terima, saya pasrahkan semuanya kepada Allah, ya. Apapun yang dulu terjadi sama diri saya, sebutkan. Saya pernah kesel sama orang tua saya karena saya digini, gitu, segala macam gitu ya. Boleh gitu. Tapi kalau misalkan, aduh, Teh Mega nih asa berat banget, ya udah belajar aja dulu nge-tapping-tapping gitu ya. Tapping-tapping gitu. Kadang saya dulu belajarnya juga nggak langsung dengan kata-kata gitu, teh. Saya tapping aja, tapping gitu ya, tapping. Tapi lama-lama kok ada perasaan yang ingin saya sampaikan gitu ya, tentang hal-hal yang dulu orang tua saya berikan gitu. Bagaimana saya bisa menyikapinya dengan lebih baik gitu kan? Karena secara tidak, saya pun bapak dan ibu, saya pun apa ya, seorang ibu dari 3 orang anak yang pernah memberikan luka juga ke anak saya gitu. Dan itu saya sadari betul gitu. Saya sadari betul bagaimana saya pingin, bagaimana saya sendiri pun pingin sembuh, pingin sadar, menerima dan berdamai dengan kondisi orang tua saya karena saya nggak bisa merubah orang tua saya gitu ya, karena itu udah takdir Allah. Dan saya ingin lebih baik ke anak saya gitu. Jadi kan makhluk yang diciptakan Allah itu dengan stok maaf yang paling banyak itu adalah seorang anak. Itu ya karena mereka tuh fitrahnya itu bersih gitu ya, suci gitu. Jadi ketika kita salah ya kita akui kita salah. Nah, ibu kemarin salah loh waktu kamu kecil, ibu begini-begini. Itu bagian dari eh, terapi saya. Setelah saya rajin dep terapis, itu yang saya lakukan ke anak saya. Apakah dia terkoneksi nggak? Dia masih terkoneksi nggak sama saya? Gitu ya. Nah, dia ingat kan, oh ya ibu dulu pernah marah banget. Aku naik sepeda aja ke cuma pingin. Jadi dia tuh cuma pingin cerita. Aku tuh udah bisa naik sepeda ibu. Tapi dia nggak bilang. Jadi saya panik gitu kan. Dia umur 4,5 tahun kalau nggak salah. Terus pas ketika dia pulang, saya langsung marah kan, langsung reaktif saya, langsung respon error. Dan itu membekas di hati anak saya. Dan saya menganalisa, pas saya marah, kok saya kayak ibu saya ya? Gitu. Dari suaranya, dari caranya, dan sebagainya. Oh, ternyata ini respon error yang harus dibenarkan. Ternyata ada pengasuhan yang diberikan oleh orang tua saya yang kurang tepat. Gitu ya. Bukan karena orang tua saya salah-salah banget, enggak. Karena mereka nggak punya formulanya seperti kita sekarang. Habis itu saya mulai menyadari, saya ajak ngobrol anak saya, ingat nggak dek? Ingat, ibu ingat, aku ingat banget. Ibu, menit takut, aku mah ngelihat ibu marah, 4 tahun dia masih ingat. Terus saya bilang, ibu minta maaf ya, ibu belum tahu ilmunya, tapi sekarang ibu mau mencoba untuk lebih. Saya ingin lihat, dia terkoneksi nggak sama? Nah, selama dia terkoneksi dengan saya, berarti masih aman. Ya, selama dia mau mendengarkan dan mau terkoneksi, ya ibu, tapi ibu jangan itu lagi ya, takut serius. Jadi kita perlu membedakan, perlu mengenali. Sebenarnya kita juga orang dewasa, apakah sudah benar kita mengenali emosi kita dengan baik gitu? Atau kita malah belum mengenal emosi kita atau perasaan kita dengan baik. Jangan sampai kita maksudnya marah, tapi jadinya marah-marah. Itu kan respon error juga nggak tepat. Tapi bagaimana kita menempatkan marah kita itu yang tepat? Lalu kita menyampaikan karena kita maaf ya karena apa sebutkan. Nanti ketika anak kita mengungkapkan perasaannya, respon marah, kecewa, gitu ya. Kalau masih melenceng, ya kita luruskan. Ada yang marah, ada yang sedih, sebutkan karena dia masih belajar. Jangan dihentikan. Adik kena nangis. Dia mah tuh nggak usah nangis lah, udah itu mah terputus itu koneksi langsung dibayar kontan. Itu ya hati-hati Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi bertahap aja gitu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, perlu saya sampaikan juga, Teh Husnul. Ada reaksi-reaksi atau respon ya dalam badan kita secara fisiologis kan mind and body connection. Itu kalau di ilmu NLP itu mind and body connection. Seperti depth juga sama. Jadi ketika kita menekan titik-titik emosi kita dalam badan kita, itu akan ada respon fisiologis. Jadi jangan aneh. Nanti kalau udah di depth ya, kalau udah diketuk-ketuk gitu ya, kalau awal itu kayak pusing banget. Sumpah itu berat banget rasanya. Gimana nggak berat? Atau bertahun-tahun dipendam.
Berat kan? Iya. Dikeluarkan. Berat. Duh, kok pusing ya Teh Mega? Gak apa-apa. Itu ya, itu reaksi, respon. Berarti badan teman-teman itu merespon dengan baik. Terus ditekan ini, sakitnya, aduh Teh Mega sakit banget gitu ya. Ya iya, akui ada apa? Apa ada perasaan kecewa apa yang terpendam sama ini yang tidak dikeluarkan, tidak tersampaikan dengan baik. Terus udah di dep terapis, nah hanya sakit perut gitu teh. Sakit perut, punten ya, BAB-nya jadi nggak bagus gitu ya. Terus kentut wae, kentut terus gitu ya. Terus bersendawa. Itu tandanya badan kita merespon emosi-emosi kita yang terpendam, yang mau dibuang, gitu ya. Sudah bertahun-tahun terkubur, gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa kalau ada respon itu. Berarti Anda semua ini masih hidup, gitu. Masih, masih, iya kan, bener, masih ada respon emosi itu. Ya, syukur alhamdulillah, Kalau ya kalau kan? misalnya memang itu kebiasaan kentut gimana, Bu Mega? Tapi beda loh, beda teh asli. Beneran akan lebih sering, hayo. Hmm. Tapi cuma sehari doang, nah. Udah nyama ya ketika sudah di tapping gitu ya misalnya ada lebih baik langsung mandi bersihkan badan segala macam lah gitu ya bagus pakai rangka kayak gitu sih teteh gitu ya. Ini bakal Nah. seru sih kalau offline ya, karena saya pun sering ketemu Bu Mega dalam kegiatan keluarga cerdas gitu ya. Dan di terapi ketika kumpul peserta itu memang pada keluar semua nangis. Iya Keluar bukan semua kesurupan ya. emosi-emosinya, iya. Emosi-emosi yang memang terpendam gitu ya. Barangkali, Iya nah di sini mungkin lanjut ke pertanyaan aja. Ayah Bunda mangga boleh. ada yang mau ditanyain terkait dep terapi ini atau misalnya gimana sih cara ngelakuinnya misalnya sebagai pasangan suami istri misalnya istrinya sedang sedih atau apa atau suaminya nah itu bisa saling bantu gitu ya ngedep terapi nge-tapping tapping gitu ya. Mangga sok ayah bunda jika ada yang mau ditanyain silakan bisa open mic atau enggak di chat di kolom chat ya. Itu ada yang nanya dari kolom chat teh. Ya, ini baru satu Ibu Nafisa Mumstaja. Izin bertanya, Bu, bagaimana memberi pemahaman kepada orang tua kita yang sudah sepuh 86 tahun bahwa cucunya nangis itu masih wajar. Di sisi lain, usia sepuh memang butuh suasana tenang jauh dari berisik anak kecil. Orang tua kita yang sudah sepuh bahwa cucu nangis itu masih belajar sudah. Oke. Nah ini tantangan banget ya karena usia 86 itu kan kembali lagi ke masa anak-anak ya. Kalau di perkembangan manusia itu gitu. Jadi biar aja misalnya gini ya, kita juga harus membawa ini kan cucunya nangis nih. Dia nangis. Ya, kita bawa, kita rayu anak kita itu menjauh dulu dari kakeknya. Tapi dengan cara yang baik ya, jangan digusur-gusur anaknya. Dengan cara yang baik, dengan cara yang tenang. Gitu. Nah, dan mereka gimana tuh kalau misalnya saya sendiri tidak tenang? Nah, ini yang banyak terjadi. Yang akhirnya karena kita kesel sama sama orang tua kita lampiaskan ke anak. Tuh, kamu sih nangis terus gitu kan. Jadi kakek marah gitu kan. Sebenarnya ada anak mah nggak tahu apa-apa, dan dia mah pengen nangis gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sendiri merasa tidak tenang, kita kita ambil jeda dulu. Kita ambil jeda dulu, kita mundur dulu beberapa langkah nih ya. Entah kita masuk kamar dulu atau gimana lah caranya ya. Nah, tenangkan diri dulu. Tenangin diri dulu, tarik nafas dulu dengan sadar, tarik nafasnya ya. Tidak usah terburu-buru gitu ya. Dan eh, anak juga ada batas menangisnya gitu. Nah, sesudah kita tenang, dekati anak kita yang nangisnya itu dekat bapak ya, dekat akinya gitu, dekat kakeknya. Dekati, terus sambil bilang, Pak, sebentar ya. Nah, dekati, dirayu, dijauhkan. Sisu kan kakek itu terganggu karena sumber suaranya deket kan. Kalau sumber suaranya jauh ya tenang lagi gitu ya.
Nah, jangan jangan sama-sama di sini berteriak, kita berteriak juga ke anak kita. Wah, ini jadi apa? Udah kita terluka, kita ngasih lagi luka ke anak kita. Itu jangan. Nah, udah gitu, udah tenang, diamankan si anak kita ini. Diajak ngobrol, dirayu. Ya, anak tuh kan apa ya? Rasanya lembut sekali ya. Tahu kalau ibunya memang memang apa ya? Ibunya memang tulus atau ibunya memang marah besar gitu. Eh, Kerasa anak tuh. Kalau kita tenang, otomatis itu energinya yang nyampe ke anak juga akan tenang, Bapak dan Ibu. Ya, itu mah pokoknya itu mah udah qadarullah, itu mah dari Allah. Itu saya juga belum menemukan itu teorinya dari mana gitu ya. Tapi saya pernah baca kalau orang tuanya tenang, secara energi kita akan menyampaikan juga eh, energi yang tenang juga ke anak kita. Nah, setelah itu ya, da- orang tua sepuh 86 mah 86 tahun apalagi itu ya, sudah pengalamannya sudah luar biasa. Itu ya. Atau bahkan dia punya sudut pandang, ya dulu mah kamu tuh nggak cengeng-cengeng amat, nah sih anak kamu tuh yang cengeng amat gitu kan. Mungkin punya sudut pandang seperti itu gitu kan. Nah, tidak perlu banyak penjelasan sebenarnya, Ibu gitu ya. Karena usia segini mah akan kembali lagi ke pola pikirnya anak-anak. Ini sama usianya sama orang tua saya. Saya tinggal dengan orang tua. Jadi saya punya bayi besar gitu ya, 84 tahun. Gitu ya. Kebalik malah, ini si kakek Teh Husnul yang suka jahil ke cucunya saya mah. Mm-mm. Tapi saya nggak perlu juga bereaksi yang aneh-aneh. Misalnya, ih bapak ngapain sih gitu ya, bikin Ayu nangis. Ah, nggak usah gitu ya. Saya cukup memahami, oh bapak ini kembali ke masa anak-anak jahil teh, entah entah tongkatnya di gitu-gitu gitu ya ke cucunya, pengen lihat reaksinya kayak gimana. Nanti kalau cucunya udah teriak-teriak, dibilangnya marah-marah marah-marah gitu gitu, jadi kayak kebaikan. Tapi kita nggak usah merespon dengan cara yang oh, ini bapak harus ngerti nih, apa namanya, kalau anak tuh nggak boleh dijailin, kalau ini nggak usah gitu. Tapi kita kasih pengertian, Dek. eh Apa namanya, aku ngapain tadi jahil ya tadi ya, iya ibu biar anak bercerita, ya ibu tadi aku teh gitu-gituin tongkat gerak ke aku teh kan aku teh terganggu cina gitu ya. Sekarang aku ngejahil enggak itu lagi nonton TV, ya udah lupa si akinya mah udah lupa tadi tuh ngejailin Ayub gitu, udah lupa. Ini pun demikian, jadi gak tidak perlu banyak penjelasan, Pak. Cucu nangis teh wajar, gitu ya. Nih, nanti malah ibu yang diserang itu mah Teh Nafisa. Apa dah kamu mah dulu kamu mah dulu nggak cengeng gitu ya? Kenapa anak kamu teh cengeng? Nah itu malah tambah melukai, nanti melukai hati, sok. Mau kita anaknya dibilang cengeng, gitu ya. Jadi disikapinya dan kita giring anak kita menjauh, karena kan si sumber suaranya itu yang bikin kakek pusing kan, dijauh. Ah, nanti kita bersahabat lagi sama cucunya. Sok gerak cobain. Ih, sok beneran cobain. Ini tantangan bener, Teh Nafisa, saya juga sama di rumah. Beneran. Saya juga kalau nggak tahu ilmunya, kayaknya saya juga bakalan sakit hati terus kayaknya. Iya, beneran Sabarannya bakal bakal. kurang ya. Ah, gimana teh? Ya, tingkat kesabarannya berakhir. Iya, tinggal kesana berakhir, dai. Udah gitu saya nggak dapet pahala lagi. Wah, kan sayang banget ya, bener nggak? Iya, betul Iya betul kan? Bu Mega. Gitu. Oke, ini Teh Intan. Ya, Ibu tahu saya pernah ikut kelas. Nah, ya kan tuh, Teh Intan pernah ikut kelas. Ya, ini lebih dalam Teh Intan. Teh Intan nge-lag nih kayaknya. Lebih dalam dari Chef. Iya, lebih dalam dari Chef ini. Karena kalau Chef itu udah setengah, blok gitu ya, udah mau seperti dihipnosis gitu ya. Kalau ini mah sadar, kita sambil nyapu juga bisa, sambil di mobil sambil nyetir gitu bisa. Iya, Masya Kalau Allah luar kecil biasa cewek. ya. Iya, gitu. Mangga Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyain terkait luka batin maupun dep terapi atau tapping gitu ya, yang tadi cara yang sudah dikasih contoh sama Bu Mega. Mangga Bu Ibu, sebelum nanti kita mengakhiri acara lagi sebentar lagi. Peng.
Oh, ini ada pertanyaan dari Ibu Nimas. Oh, gitu ya, Bu. Kalau dep bisa dilakukan sambil aktivitas lain tanpa harus merem gitu ya. Iya, Gimana, Bu, iya. Bu Mega? Nah, ini saya mau nambahin kan katanya Heeh. harus fokus, harus tenang. Tapi kan kalau misalnya dengan aktivitas lain sambil nyapu jadi nggak tenang, jadi mikirin dua hal gitu. Iya, ya itulah makanya teh kenapa kita teh harus bertahap dulu, mulai dari kondisi yang, ya kondisi yang benar-benar sunyi sepi gitu ya. Tapi tetap sih harus dilihat dulu ini tuh, makanya saya kasihnya cuma permukaannya aja teh Bu ya. Hanya habis sholat subuh kan tenang tuh ya, kita coba tapping sampai kita ngerasa rileks gitu. Tapi kalau misalnya ini sudah dilakukan sebagai rutinitas, itu bisa sambil nyapu Ibu, bisa menyapu-nyapu. Ya Allah, aku kesel banget sama si ayah. Tadi, dia tuh kenapa sih marah-marah aja? Aku tuh jadi kesel gitu ya. Terus seperti itu, tapi kita bisa sambil melakukan aktivitas kita. Karena secara energi itu nyambung ke badan kita, Bu. Tapping itu eh pokoknya apa ya? Seperti satu cara yang efektif menurut saya. Mungkin kalau Gitu. itu udah level ini kali ya, Bu, level di mana itu sudah terbiasa tahu caranya. Iya, Mungkin yang sudah tahap terbiasa tahu dan pertamanya harus fokus dan harus di kondisi yang tenang dulu mungkin ya, Bu. tenang dulu, tapi tidak harus merem ya. Iya. Nggak harus merem gitu Nah, enggak sih. pengkondisiannya ketika misalnya di waktu subuh setelah sholat, apakah langsung tapping gini-gini atau itu ada apa ya? Maksudnya bukan mengucapkan, ya refleksi dulu gitu, refleksi dulu terkait apa yang sedang di masalah di yang sedang ada Ya, masalahnya baru di tapping ah, gitu atau ya, gimana? biasanya kenali aja, nggak usah banyak-banyak, Teh Husnul. Kenali aja satu emosi yang paling kuat yang kita rasain. Emosi yang paling kuat, kayak perasaan yang paling mengganggu kita, itu apa? Itu yang paling kuat, yang berhari-hari ini tuh aku kok ngerasa berat banget sih ngejalanin hari-hari tuh. Tapi kenapa ya? Nah, itu kenalin. Apakah kesel, atau marah, atau sedih misalnya ya? Atau khawatir terhadap sesuatu hal gitu. Nah, itu dulu satu aja dulu kenalin. Terus nanti sedihnya aku tuh kenapa ya? Apa ya aku berada-ada aku kok sedih ya? Kenapa ya? Gitu ya. Nah, itu kenalin, cari udah ketemu tek oh, bantulah dengan tapping. Jadi dia makin mengerucut. Oh iya, aku sedihnya ya Allah, tolongin aku sedihnya kenapa ya? Ya Allah, tolong gitu kan. Kenapa aku berhari-hari aku tuh nggak bisa mengenali rasa sedih ini gitu. Nanti ketemu, oh aku teh sedih karena nggak dikasih senyum sama si ayah misalkan gitu. Maksudnya sereceh itu tapi itu kadang mengganggu banget loh. Itu kalau nggak kita kenali dengan baik gitu ya. Nah, nanti efeknya kok jadi ringan ya hari ini, kok jadi enak ya gitu. Jadi em, sebenarnya menyembuhkan luka batin itu kita harus punya komunitas yang sama-sama mau berbarengan gitu ya, menyadari, menerima dan berdamai tanpa menghakimi itu. Dan kita mah gak bisa milih orang tua kita kayak apa, silsilah keluarga kita kayak apa, kita nggak bisa milih. Dan kita juga nggak bisa ngejudgement, itu mah ada karena ibu kamu gitu, gak karena bapak kamu gitu, nggak bisa. Karena tiap orang punya apa ya, punya masa lalu yang beda-beda gitu. Yang ada kita berjalan seiringan, kita apa namanya bergandengan bareng-bareng supaya kita bisa menjadi individu yang lebih oke gitu, yang lebih baik untuk anak-anak kita gitu. Itu sih teh. Alhamdulillah, Bu Nimas, apakah terjawab? Di sini mungkin tambah lagi ada kalau belum terbiasa kayak emang berat ya Bu rasanya kayak kayak malah muncul segala masalah lain gitu. Iya, nah ya benar. Benar, nangis jadi nggak pas anak nangis jadi nggak fokus langsung buyar ya. Iya, kalau belum terbiasa kayak emang berat ya Bu rasanya, kayak malah muncul segala masalah lain. Iya betul Bu Nimas. Jadi boleh nanti kalau misalkan Ibu, misalnya Ibu ya punya waktu, terus waktunya pas juga sama saya gitu ya. Terus Ibu memang butuh gitu. Aduh, Bu Mega saya butuh. Bu Nimasnya di mana sih ya? Coba tadi tuh di mana ya? Unimas, oh di Tangerang. Kan nggak mungkin ya, saya cus langsung ke Tangerang gitu nggak mungkin ya, gitu. Palingan kita jimit, tapi ibu harus fokus, itu
Itu kalau misalnya, duh, Teh Mega kenapa ini jadi pada keluar semua? Tuh, ternyata itu teh banyak banget yang dipendam gitu. Nggak apa-apa Bu, sampai Ibu mengakui, oh ya ini kok jadi banyak ini ya, oh berarti ini terpendam gitu. Selama itu Ibu sadari mah, nggak usah terlalu khawatir Ibu, tenang aja. Dan lebih Dia baik akan dikeluarin ya, Bu, iya, daripada lebih dipendam baik kan, terus itu akan meledak iya. suatu saat nanti gitu ya. Nah itu, yang ngerinya tuh meledak kayak bom atom. Jadi orang yang nggak orang yang nggak ada sangkut pautnya, yang tidak ada eh tidak ada hubungannya ya, bisa kena bom atom, kita itu bahaya kan. Jangan sampai seperti itu. Ya. Gitu. Ya Bu Nimas ya, boleh lah. Boleh Boleh nanti Ibu. menghubungi Ibu, bisa Bu Mega bisa lewat keluarga cerdas atau nanti di IG-nya Ibu ada ya, Bu Mega. Iya, di IG boleh. Pokoknya mah terkoneksi web pokoknya mah gitu ya. Itu kan kita jauhan. Ya bisa kan Jimit? Bisa. Betul, Tuh. betul. Ini Ya ada kan? lagi, oh ini panjang Bu. Apa Ibu tuh? Cici Nuraini. Izin Heeh. bertanya Bu, saya punya anak remaja kelas 1 SMA. Saya merasa memang salah Heeh. pengasuhan DA memiliki kekecewaan terhadap orang tua. Di teman yang Heeh. tidak bisa diungkap, Mm-mm. di teman yang tidak bisa diungkap, mungkin anak laki-laki yang tidak suka bercerita. Sekarang emosinya luar biasa sangat parah. Bapaknya udah meninggal, aku sendiri menghadapi anak yang suka marahnya, kadang marahnya menakutkan sampai merusak bahkan galak sama ibunya. Kadang untuk mengendalikan emosi ibunya juga susah, apalagi kalau anak udah bilang gak mau sekolah, mau bolos. Gimana cara mendekati anak dengan mengendalikan emosi ibunya? Ini pertanyaannya, Ibu Cici ini sebagai guru atau BK atau Mm-mm. BK ya? Atau guru ya? Jadi bukan orang tuanya. Ah, Bu, oh ibu orang tuanya teh? orang tua. Allah, masya Allah, masya Allah. Monggo Oke, Bu Mega dijawab. oke. Mm-mm. Bu Cici, Bu Cici, terima kasih ya, Ibu sudah mau bercerita di ruang Zoom ini. Berarti itu menandakan kalau ruang Zoom ini adalah ruang yang aman buat Ibu bercerita. Ini kan sangat private sekali ya, Bu ya. Ibu, punten saya mau nanya, waktu Bapaknya meninggal, anak Ibu usia berapa? Bu, kelas 2 SD. Oke. Sekarang kelas 1 SMA. Kelas 2 SD berarti usia 8 tahun. Sekarang dia usia 16 ya. 8, 16. 8 tahun yang lalu. Bu, kita harus cari dulu roots-nya atau akarnya. Kenapa emosi anak ibu ya, di eh, anak laki-laki ibu ini, kenapa emosinya begitu dahsyat. Kita harus tahu dulu Bu, roots-nya atau akarnya. Ada perasaan duka ibu, perasaan duka yang mendalam, yang ditinggal bapak ketika kelas 2 SD itu, yang belum selesai Bu, rasa dukanya ibu lama sekali. Itu dia pendam, rasa kehilangan seorang ayah gitu. Jadi sebenarnya dia bingung di satu sisi dia pingin menjadi anak laki-laki yang kuat, tapi di sisi lain tidak ada sosok bapak di sebelahnya dia. Dan eh, ibu kuat banget nih, ibu berperan sebagai eh, bapaknya iya, ibunya iya gitu. Yang sebenarnya peran itu tidak bisa digantikan. Gitu kan Bu ya. Jadi perlahan Bu, ini mah harus dicari roots-nya, harus dicari akarnya. Ada rasa duka yang dalam banget si remaja ini tuh ya. Di ketika rasa duka itu tidak selesai Bu, belum bisa dia terima dengan baik. Nah kan dia terus berkembang nih Bu. Ya kan kelas 2 SD kan dia masih anak-anak nih. Ya nerima-nerima aja gitu kan. Nah, ketika masuk masa remaja, kan itu semua hormon berkembang Bu. Dari fisiknya, emosinya, terutama yang hormon anak laki ya. Wah, dia semakin. Nah, itulah anak di remaja tuh mulailah dia, ini kenapa ya badan aku kayak gini, kenapa aku kayak gini ya.
kenapa harus menghadapi masa seperti itu? Nah, itu teh mengalami kebingungan Bu di situ Bu. Nah, eh, tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang harus disalahkan dalam kondisi ini Bu, tidak ada. Hanya pengelolaan emosi aja Ibu, yang anak Ibu mungkin belum bisa mengendalikannya dengan baik karena ada rasa kehilangan itu Bu, rasa kehilangan eh, bapak yang belum dia selesaikan dengan benar-benar baik gitu ya, dengan benar-benar dia menerima kondisi itu. Kalau digali mah Bu, anak ini teh sedih banget Bu, sedih banget itu. Jadi em, bukan bukan berarti ibu totally salah ya mengasuh dia, nggak sama sekali gitu ya. Nah, sehingga mungkin respon dari ibunya juga, kadang ibu juga capek ya, kebayang ya. Ibu juga lelah gitu kan. Ibu juga eh apa? Untuk diri sendiri aja saya kurang gitu. Di satu sisi saya harus menghadapi hari-hari saya menghadapi anak remaja saya yang seperti ini. Jadi isi dulu Bu, full charge dulu ibunya dengan membuang emosi-emosi yang negatif dalam diri ibu. Karena selama ibu tidak tenang, emosi ibu yang keluar juga ya kan emosi yang meledak-ledak gitu, yang apa namanya, kurang terkendali gitu ya Bu ya. Sehingga nanti ya nggak akan ada titik temunya Bu. Emosi dari anak ibu juga pasti akan meledak-ledak gitu. Padahal padahal perasaan saya tuh nanyanya biasa ke dia ya. Biasa ke dia, nah, kenapa dia responnya kayak gitu ya? Nah, kadang kasus-kasus seperti itu ya, Teh Husnul ya, Betul, betul. asa biasa Karena aja. nggak Iya, sadar asa ya. biasa aja. Iya, asa biasa aja. Nah, nanya, tapi kenapa dia ngegas nyampe 2 kali lipat ya dari saya? Nah, berarti ini ada hal-hal yang harus dievaluasi. Kalau ibunya tenang, anaknya pasti tenang. Gak ada kata terlambat, Bu. Walaupun udah kelas 1 SMA. Memang pendampingan yang paling ideal ya, Teh Husnul ya. Ya, dari 0 sampai 15 tahun gitu membersamai. Cuma kan dalam perjalanannya ketika terjadi case-case seperti ini bukan berarti orang tua totally gagal, enggak sama sekali. Tapi ketika kita dengan ibu bercerita aja itu udah luar biasa, berarti ibu pingin memperbaiki semuanya. Ibu pingin bangkit gitu. Bu Cici pingin bangkit, Bu Cici pingin tahu ini tuh akarnya di mana gitu. Ada kenapa gitu. Nah, salah satunya itu Bu, rasa duka yang belum selesai ketika kehilangan ayah. Di samping itu juga ibu menghadapi hari-hari yang sangat berat banget gitu kan, menggantikan peran ayah, ya harus jadi ibu, ya harus jadi ayah gitu kan. Sehingga dalam satu titik ibu udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Tapi insya Allah Bu, dengan hari ini ibu di sini gitu ya, terus ibu bercerita, ini kan bercerita tuh kan mendeklarasikan ya Bu ya. Dan mungkin saja ibu nggak sembarangan tempat juga ibu ngobrolin kayak gini gitu kan. Ibu mendeklarasikan kondisi ini, ibu jadi lebih tahu, oh saya harus lebih tenang. Oh saya harus lebih relax. Oh saya harus lebih, oke, cooling down dulu. Apa yang terjadi sama diri saya selama ini. Bisa ibu dengan teknik journaling dulu, tulis dulu semua perasaan-perasaan perjalanan hidup ibu. Boleh, nanti itu ketemu, dikerucutkan yang mana baru kita tapping. Yang paling dominan dulu yang mana. Selesaikan satu persatu. Seperti itu ibu. Dan tips lagi ibu ya, anak laki itu memang nggak suka bercerita. Karena apa Bu? Karena dari sisi kata-kata mereka itu hanya dibekali Allah itu hanya berapa ya? 6.000 kata ya, kurang. Kalau yang lebih 7.000, aduh itu mah sudah Masya Allah. Gitu ya, 6.000 apa 5.000 gitu saya ini ya lupa. Kalau ibu-ibu 20.000 kalau perempuan, makanya cerewetnya minta ampun. Gitu ya. Nah, kenapa kalau nggak mau bercerita? Bukan tidak mau bercerita, Bu. Memang sudah tersebatas itu kata-katanya. Mau dipaksa-paksa juga nggak bisa. Gitu ya. Apalagi yang kondisinya anak ibu itu yang mungkin pendiam. Jadi terus memendam emosi gitu kan. Nah, jadi kadang kita ibunya itu kadang greget kan. Ditanya cuma ngangguk-ngangguk. Ditanya cuma, cuma gitu. Terus ditanya cuma, ya be aja. Terus ya gitu aja deh.
ya emang cuma segitu nyampe rumah, kata-katanya nyisanya cuma segitu. Bukan berarti dia tidak sayang atau tidak hormat sama ibu, bukan. Ya memang tinggal segitu kata-katanya. Udah gitu ya, jangan dipaksa. Tapi kalau ibu misalnya mau sharing ya, mau gimana cara dia supaya dia teh banyak cerita gitu ya, Bu, ya. Pastikan ketika pulang sekolah itu jangan ditanya pelajaran, jangan. Biar aja dia mau ngapain dulu, biarin. Misalnya dia mau ganti baju dulu kayak mau apa dulu kayak so, gitu ya. Terus sediakan makanan, Bu. Sediakan makanan cemilan atau apa kayak gitu ya. Biarkan dia makan, Bu. Biarkan perutnya kenyang. Nah, setelah ibu memastikan perutnya kenyang, baru ajak ngobrol. Pasti dia akan bercerita ibu karena laki-laki mah yang harus dipenuhi salah satunya adalah kebutuhan perutnya, fisiologisnya. Kalau anak perempuan mah anytime, anywhere dia bisa cerita kapan aja. Betul, Bu. Daripada pusing ayo udah terus kenapa anak saya kayak gini nggak mau cerita? Salah sendiri dah nggak dikasih makanan anaknya. Misal ya, bukan ini mas saya Bawa dulu gitu. emosi dulu gitu. Iya, jadi ini anak teh diajak ngobrol sama ibunya tapi nggak mau natap tahu. Anak laki mah nggak mau natap, Betul. bukan berarti dia nggak sopan tuh. Karena dia mah jarak pandangnya juga pendek, anak laki-laki mah. Kalau perempuan mah mau ditatap, dan jarak pandangnya lebar ke samping. Gitu. Tapi bukan berarti dia nggak sayang sama ibu, bukan berarti dia nggak hormat. Jadi mau teh nunduk gitu kan, terus jadi pas tapi itu tips ya salah satu caranya. Nah, saya ada beberapa case juga yang ingin disampaikan. Ada teman saya konsultasi ya. Dua anak laki-lakinya ini terlihat sangat tantrum, sangat bikin emosi jiwa sampai dia darah tinggi. Kata saya siapa suruh lo darah tinggi gitu ya? Ya kan? Anak lu mah nggak akan darah tinggi. Ya. Tapi ya aduh saya darah tinggi. Ini kan serius asli darah tinggi. Iya darah tinggi asli menghadapi dua anak itu kelas 5 sama kelas 6 SD, anak laki-laki. Disuruh main berhenti main games gak mau. Nah, udah sadari anak-anak kita itu hidup di era digital. Gak akan mungkin gak main games. Kata kayak gitu. Punya nggak akun Roblox? Punya nggak akun FF? Nggak punya. Emang kamu punya? Punya saya mah. Punya saya mah. Karena saya pengen tahu kenapa anak saya kok seneng banget main Roblox gitu kan ya. Apa yang membuat dia senang di situ? Saya kasih tahu kalau ngomong sama anak, anaknya udah kenyang belum? Nah, nggak tahu tah. Nah, udah itulah darah tinggi kata aku teh. Kata saya teh gitu teh. Nah, terus dia mempraktekkan. Wah, Mega, it works, Cina. Nah, it works. Kata saya teh, benar saya bekerja ya, itu yang tips kamu, Cina ya. Kemarin anak saya ajak makan dulu, saya udah bercerita dengan sendirinya, mata kena tong gengsi jadi orang tua teh, kata saya gitu. Bener kan teh? Betul, betul. Jangan gengsi. Apa itu main apa, Cik? Coba ibu ajarin. Cik, coba ibu lihat itu Roblox teh kayak gimana. Jangan kak kumpul marah-marah. Udah jangan main game, udah jangan main. Nah, kita nggak tahu gamesnya kayak apa sob. Kan itu hal yang aneh gitu ya orang tua teh. Kayak yang gerak-gerak beres lah gitu ya nggak bisa zaman sekarang mah. Udah pelan-pelan. Itu mah contoh kasus case ya. Ini jauh orangnya juga di Riau teh. Baik, Aduh, baik, baik. Sudah cukup, aduh. Bu Mega. Mungkin. Aduh, ya ini cara terbaik untuk proses pengasuhan sebelum nikah di awal. Oh, ini Teh Vika nih. Satu lagi nih Teh. Boleh, Cara Mangga, Mangga. terbaik Silahkan. untuk Ini juga ada mempersiapkan. yang mau raise hand, Bu Mega. Oh, boleh, boleh. Gimana? Sekalian aja. Nggak apa-apa, Oh, nggak apa. enggak. Iya, Misalkan. cara terbaik untuk mempersiapkan pengasuhan sebelum menikah diawali dengan seperti apa? Ya, belajar Teh. Teh Vika ya. Belajar seperti ini, ikut komunitas seperti ini, terus menyelami diri ya lebih dalam, gitu kan? Learning to love yourself lebih dalam. Terus menyadari, menerima, berdamai dengan apa namanya kondisi orang tua kita. Ah, Ya, wadahnya ini, Davika, seperti ini, seperti kayak gini. Karena kalau misalnya belajarnya setelah menikah juga ya nggak apa-apa sih ya, tapi lebih bagus memang sebelum menikah. Dan jangan menikah itu karena teman kita udah nikah, terus kita juga buru-buru nikah. Jangan seperti itu. Gitu. Jadi barengi dengan doa, ikhtiar, dengan belajar. Nanti
akan menemukan itu. Apalagi kalau Tevika udah punya jodoh, jodohnya juga mau belajar. Ah, gitu mah keren banget lah. Gitu ya, sama-sama mau growth mindset, menjadi orang tua yang pola pikirnya berkembang gitu. Wah ini mah keren banget lah. Itu Tevika, Tevika tadi mana ini ya? Tevika tadi mana sih? Oh, Tevika mah di Bandung, kita bisa kopdar ini. Teh Gina, gimana Teh Gina? Halo, Teh. Mangga Bu Halo, Gina. Assalamualaikum Mega. Iya. Ini sedikit sharing, Bu. Jadi saya Oh, kebetulan tinggal di Bandung juga, Bu. hmm? Jadi saya, ya kebetulan saya tinggal di Bandung juga. Oh iya. Mm-mm. Jadi kalau saya ini baru menikah sekitar 10 bulan lah gitu. Nah, tapi alhamdulillah udah dikaruniai anak tiga karena suami sebelumnya sudah memiliki tiga orang anak kayak gitu. Jadi saya dapat bonus langsung tiga gitu. Usia 7, usia 5, usia 3 tahun. Um, Kemudian sebenarnya gini Bu, saya tuh jarang sekali quality time dengan suami gitu. Bahkan sejak kayak sebentar Bu, kayak seperti uh, Bentar Bu Mega katanya. Sepertinya sedang ya, jadi diungsikan. jadi seperti ini sejak menikah pun nggak aduh anak saya ini agak terkondusif. Mungkin pertanyaannya saya persimpel dengan kondisi apa ya yang jarang sekali quality time bahkan waktu apa ya karena memang uh, harus cepatlah beradaptasi gitu ya Bu ya. Sedangkan saya juga apa ya kalau lagi apa ya kalau lagi nggak mau tuh bisa mager gitu gitu. Jadi kasihan juga anak-anak jadi nggak apa nggak keurus gitu lah ya gitu. Tapi untuk bapaknya apa uh, ya sebentar sayang. Udah Bu Gina. Iya, halo. Maaf, Bu. Ya. Oh, iya, iya. Jadi inti inti pertanyaan itu kayak misalnya lagi apa ya? Lagi eh, kayak gitu atau lagi apa istilahnya? Kayak sebenarnya saya tipikal kayak single kondusif, Bu. Atau nanti saya ini aja deh, Bu. Sesi private aja kayaknya deh, Bu. Ini kayaknya lagi nggak kondusif di sini. Di chat coba Gitu teh di aja. chat. Di chat bisa nggak Eh, Bu? nggak bisa, Bu. Ini lagi Oh nggak bisa. anak ya, lagi kurang kondusif. Oh nggak apa-apa. Jadi intinya quality quality time ya sama suami gitu kan ya. Iya, dan memang dia quality time dan memang apa ya? eh, Kalau sama apa sama kalau pengasuhan pola asuh orang tua sebenarnya sih mungkin ada aja gitu ya yang memang membuat luka gitu. Tapi saya kayak udah terbiasa aja gitu. Tapi suka apa ya? Di luar pola asuh juga banyak kayak luka-luka apa ya? Kejadian-kejadian yang di luar pengasuhan kayak gitu. Misalnya kejadian buruk atau trauma yang eh, sedikit banyak jadi ini ke apa ya ke hubungan saya dengan suami kayak gitu. Apa mm, eh, merenggangkan atau
atau jadi kurang apa ya? Jadi apa ya? Trigger gitu Mempengaruhi ya. juga Ya. kebugaran juga betul. Gitu sih Bu, mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Ini Oke, mungkin nanti saya ada sesi itulah Bu, kalau boleh izin. Ini sesi boleh, hayo. Ah, Teteh kondisikan dulu di rumah aja ya. ah, Coba saya jawab sedikit aja ya. Nah, betul Teh. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang di luar kendali kita. Kayak misalnya, kata Teteh bilang, ada juga sih ya luka pengasuhan, tapi saya udah terbiasa dengan itu. Terbiasa apa sengaja mengubur gitu kan. Nah, itu pertanyaan. Terus yang kedua, ada kondisi-kondisi di luar kendali kita seperti trauma-trauma eh, di luar pola asuh keluarga kita, gitu yang membuat kita kadang ke-trigger dengan pasangan kita. Pasangan kita itu hadir itu kan sebagai partner ya, eh, bukan pelengkap ya, dan tetap dua individu yang berbeda, tapi sebagai partner kita untuk tempat kita eh, sharing dan bertumbuh untuk ngobrol, gitu ya. Nah, quality time itu sebenarnya tidak harus misalnya kita pergi berdua kemana gitu ya. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, tidak usah dipaksakan gitu ya. Tidak usah dipaksakan. Quality time itu bisa di apa ya? Bisa diciptakan di rumah kita sendiri sebenarnya Teh Gina. Teh Gina nggak mau, oh, kirain akan menghilang. Di rumah kita sendiri Teh Gina, misal ya ketika pulang kerja itu suami itu udah nggak ada suaranya, dia udah tersisa ting 6.000, ting bersisa jadi 5.000 ya, jadi jangan 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 nyuruh dia untuk ngobrol banyak, untuk cerewet itu jangan, susah suami mah gitu ya. Nah tapi kalau secara fisiologis dia sudah terpenuhi gitu ya makannya, terus ya kita kasih senyum-senyum lah dikit lah, jangan jutek gitu ya, nggak disapa, belum dipeluk aja udah jutek. Ya dah tuh baru pulang mah udah habis kata-katanya juga. Apa ya mah jangan maksa weh gitu ya. Jangan maksa dia untuk tersenyum apalagi berkata-kata karena dia perutnya lapar. Jadi makan dulu. Kan begitu Kak Sulaiman Kang Ayah Jahit. Coba mereka berdua bapak-bapak di sini. Nah, setelah itu baru kan itu anak tuh pasti masih kecil tuh kan wah gitu ya, heboh gitu ya di rumah tuh ya. Ini aku ngobrolnya kapan sama si ayah gitu ya, atau ngobrolnya kapan ini sama sama pasanganku gitu ya. Untuk aku pun butuh ngobrol gitu kan. Sebenarnya itu bisa diciptakan ketika anak-anak sudah senyap tidur gitu ya. Kita sebelum tidur, quality time itu dengan suami adalah ngobrol di tempat tidur. Jangan langsung tidur dua-duanya. Itu namanya pillow talk. Dan itu penting banget. Itu quality time. Itu tapi itu jarang dilakukan karena dengan alasan apa sih gitu ya, pillow talk gitu ya, atau apa sih aku tuh udah ngantuk banget nih, udah gitulah ya. Gitu jadi yang pertama turunkan ego masing-masing. Ayo kita pillow talk dulu. Receh sih yang diomongin sih. Bukan sesuatu yang gimana juga gitu ya. Maksudnya bukan sesuatu yang penting tentang apa. Pasti yang sesuatu yang receh yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan sehari-hari. Atau bahkan, aduh aku tuh capek banget loh ya hari ini. Gitu ya. Itu yang diobrolin pilotok. Ya syukur-syukur bisa pergi berdua quality time gitu ya. Tapi udah hanya rudak dari rumah ketemu lagi yang barudak. Ya itu mah sesuatu yang alami gitu ya kayak gini ya. Tapi kalau itu pilotok rutin dilakukan, efeknya benar-benar luar biasa. Jadi kita makin memahami satu sama lain, bukan saling menghakimi. Tapi saya memahami bahwa setiap dari pasangan kita ini punya masa lalu, gitu. Jadi kalaupun dikoreksi-koreksi itu ketika sering dilakukan pilotok nggak akan marah pasangan kita. Nggak akan jadi rudet gitu ya. Nggak akan. Tapi malah, oh gitu. Oh, ternyata istriku tuh punya pengalaman yang tidak mengenakan ketika dia remaja. Berarti di situ tanpa dia sadari ya dengan sikap-sikap dia yang, oh berarti istriku tuh nggak suka ya kalau aku kayak gini. Berarti dia secara tidak dia sadari suami Teh Gina itu bisa jadi caregiver untuk menyembuhkan luka-luka Teteh. Gitu Teh Gin. Tapi aku mengacungkan jempol ya, Teh Gina keren banget, Masya Allah. Semoga pahalanya mengalir terus ya, Teteh. Amin. Tantangannya luar biasa. Iya, ini keren banget ini, asli. Ya.
Baik, Semua Bu ini Mega, pilih-pilih. ini sudah mau hampir maghrib. Oke, ini aku juga mau pulang. Iya, Aduh. makanya takutnya kelamaan nanti Bu Mega dimarahin. Iya, terima kasih Bu Gina. Semoga nanti terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Kalaupun memang masih belum puas, Bu Gina boleh menghubungi admin Keluarga Cerdas. Nanti bisa dihubungkan ke Teh Mega ya. Betul, Teh Mega. Ya, apalagi Tegina di Bandung kan ya. Ya, jadi Pengaruh. kita mudah untuk ketemu mungkin ya nanti ya. Bu Mega juga membuka sesi konseling ya, jadi nanti bisa dihubungin aja lewat admin di Keluarga Cerdas gitu. Nanti bisa dikoneksikan ke Bu Mega dan diatur jadwalnya, jadi sesuaikan gitu dengan Ibu Gina ataupun tadi Ibu Dimas ya kalau nggak salah. Jadi, kalau misalnya mau online boleh, mangga nanti kita jadwalkan ya. Oke, Ayah Bunda, karena ini sudah hari terakhir dan sesi terakhir juga dan jam terakhir juga. Terima kasih banyak Ayah Bunda sudah konsisten mengikuti sekolah orang tua cerdas. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan dari hari pertama sampai ke minggu terakhir ini materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber itu bisa bermanfaat bagi kita semua, bahkan bisa diaplikasikan ya, karena kalau hanya sekedar materi tapi tidak diaplikasikan itu sangat-sangat disayangkan gitu. Jadi mudah-mudahan dari materi yang sudah disampaikan oleh pembicara narasumbernya bisa diaplikasikan sedikit-sedikit dan bisa membuat perubahan bagi ayah bunda maupun keluarga gitu ya untuk menjadi keluarga yang cerdas. Insya Allah ya ayah bunda. Terima kasih Bu Mega atas materi hari ini yang luar biasa. Alhamdulillah ya, ternyata banyak yang bertanya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang kurang pertanyaannya boleh disampaikan di grup. Dan Ayah Bunda jangan lupa untuk tetap stay ya di grupnya Keluarga Cerdas biar nanti ada informasi selanjutnya untuk kelas selanjutnya gitu ya. Mudah-mudahan ada season kedua, season ketiga dan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram keluarga cerdas di underscore at underscore keluarga cerdas underscore atau jangan lupa di subscribe ayah bunda untuk YouTube keluarga cerdas. Insya Allah ini keluarga cerdas sedang konsisten untuk membuat konten-konten edukasi tentang keluarga dari pemateri-pemateri profesional gitu ya dari psikolog dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita juga bikin konten-konten yang edukatif gitu ya. Terima kasih Ayah Bunda. Selanjutnya juga jangan lupa untuk terus support kami dengan follow Instagramnya di underscore keluarga cerdas underscore dan kita juga ada ini Ayah Bunda. Nah, Ayah Bunda karena ini sesi terakhir, saya meminta untuk Ayah Bunda berikan infak terbaik untuk agenda keluarga cerdas dan insya Allah infak ini akan digunakan untuk kegiatan operasional kami dan untuk kegiatan selanjutnya. Jadi support terus dengan infak terbaiknya, mangga di scan barcode-nya nanti bisa apa infak terbaiknya terserah gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi kita semua juga. Mangga di scan aja atau di screenshot dulu, barangkali nanti bisa dilakukan setelah kegiatan ini selesai. Terima kasih ya, ya Bunda atas perhatiannya. Kita foto bareng dulu kali ya. Sebelum mengakhiri ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti kita ketemu kembali dan mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata ataupun perbuatan dari kami sebagai selaku panitia dan narasumber. Mudah-mudahan Allah maafkan dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang lancar, kesehatan dan diberkahkan gitu ya keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan membaca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ayah Bunda, kita foto bareng dulu ya. Mangga bagi Ayah Bunda yang bisa open kamera. Boleh kita foto dulu. Sebentar. Oke, satu, dua, tiga. Sip. Ya, baik. Terima kasih Ayah Bunda semuanya. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Mega. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Insya Allah kegiatan-kegiatan selanjutnya akan diinformasikan di grup. Jadi jangan keluar ya Ayah Bunda. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.